Shalom, saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali di channel YouTube Gemit Klasis Timur Tengah Utara dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Bersama saya, Morionis Alfred Penu, mahasiswa Fakultas Teologi UKW yang sedang berpraktek Kolegium Pastoral di Jemaat Gemit Sion Sasi Klasis Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini, kita akan ada dalam perenungan berkaitan dengan tugas kita dalam menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan di bawah dasar firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk ada dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Biarlah dalam perenungan yang Tuhan perkenankan berlangsung bagi kami saat ini, kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami maksud-Mu, dan lebih daripada itu kami pun dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya bacakan sepenggal bagian firman Tuhan untuk jadi dasar bagi perenungan kita saat ini. 2 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Saudara yang terkasih, saya penasaran dengan apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika mendengar tema ini. Dan karena itu saya tertarik untuk membuatnya menjadi kurang lebih serupa dalam pikiran kita sekalian. Kalau kita perhatikan baik-baik rumusan kalimat dalam tema ini, maka kita akan paham bahwa ini adalah suatu kalimat yang bersifat sebab akibat. Menata pelayanan itu sebab, memperkuat persekutuan itu akibat. Menata pelayanan itu prosesnya, memperkuat persekutuan itu tujuannya. Dan karena itu kalau saya balik, jika kita ingin persekutuan kita kokoh, maka kita harus menata pelayanan. Maka kita harus mengatur cara melayani. Saudara, mari kita pelajari cara menata pelayanan itu melalui cerita kepemimpinan Raja Yosafat. Yosafat menjadi raja atas Israel, menggantikan ayahnya Raja Asa yang meninggal. Yosafat dijelaskan sebagai raja Israel yang bijaksana dan diberkati oleh Tuhan. Pada masa pemerintahannya, ia mendapat dukungan yang besar dan baik dari para rakyatnya. Ia memperkokoh kerajaannya dengan melakukan banyak hal, menempatkan tentara-tentara di semua kota, mengutus orang-orang untuk mengajar tentang Taurat Tuhan, membangun kota perbekalan. Kota perbekalan itu kota yang menyimpan bekal cadangan makanan, persediaan kalau-kalau di waktu yang akan datang, persediaan makanan untuk rakyat berkurang. Dengan cara-cara pelayanan seorang raja yang demikian, Yosafat dicatat sebagai raja yang berhasil membawa bangsa Israel ke puncak kejayaannya. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama lihat apa sebenarnya strategi-strategi yang menjadikan Raja Yosafat berhasil dalam pelayanannya sebagai seorang raja di Israel. Yang pertama, Yosafat sibuk memperkuat diri. Yosafat sibuk memperkuat pemerintahannya. Kita baca di bagian bacaan kita ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hari-hari ini saudara, banyak persekutuan gagal kokoh, hancur-hancuran, karena anggota-anggotanya tidak lagi sibuk membenahi diri untuk jadi makin baik tiap hari, tetapi justru lebih sibuk melihat dan menilai diri dan kehidupan orang lain. Persekutuan yang kokoh
akan terjadi jikalau yang pertama-tama dilakukan adalah orang-orang di dalamnya mampu menyadari diri, memperbaiki diri, menjadikan diri semakin baik, semakin baik, semakin baik setiap harinya. Persekutuan tidak akan kokoh, saudara, kalau persekutuan itu diisi oleh orang-orang yang sukanya melihat dan mencari kesalahan orang lain. Strategi yang kedua, Yosafat belajar dari kehidupan di masa lalu. Kita baca dalam bagian bacaan kita di ayatnya yang ketiga dan keempat. Pada bagian ini, saudara, saya ingat ketika saya masih menjadi seorang siswa di bangku pendidikan dasar, dengan beberapa teman kami sepakat bahwa guru yang paling baik itu yang dia pun nama Ibu Christine. Karena dia orang Jawa, jadi kalau dia omong itu lembut sekali. Jadi dengan beberapa teman kami sepakat kalau waktu SD itu guru yang paling baik itu namanya Ibu Christine. Lalu sekarang pada kesempatan ini, saudara, saya ajak kita semua untuk sepakat bahwa guru yang paling baik itu pengalaman kehidupan di masa lalu. Ada banyak hal bisa jadi pembelajaran jika kita mampu melihat kehidupan kita di masa lalu dengan bijak. Hari-hari ini, saudara, banyak persekutuan sulit berkembang karena terlalu sibuk rancang masa depan dan lupa belajar dari masa lalu. Saya percaya secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang di Taran Timur ini, bahwa ada banyak sekali hal indah dalam cerita-cerita persekutuan di masa lalu yang baik untuk kita jadikan guru, yang baik untuk kita ambil sebagai pembelajaran. Dan saya kira seperti yang Yosafat tunjukkan, suatu persekutuan yang kokoh tertolong juga dalam cara dia belajar akan kehidupan masa lalu. Strategi yang ketiga, Yosafat setia pada Tuhan yang ia imani. Kita bisa baca bagian ini pada pembacaan kita di ayatnya yang ke-6. Hari-hari ini menjadi setia itu bukan perkara mudah. Rasanya sulit sekali kita punya itu setia itu. Hari-hari ini banyak persekutuan kacau balau karena anggota-anggota di dalamnya sulit sekali setia. Saudara, ketika kita bicara tentang persekutuan, berarti kita bicara tentang keterlibatan banyak orang. Keterlibatan banyak orang berarti ada banyak pikiran di sana, ada banyak perdebatan, ada banyak main gilanya. Satu kali kita bisa merasa tidak dihargai, satu kali kita bisa merasa kita tidak didengar, kita bisa tersinggung di situ. Dan kalau saudara tidak punya itu setia, saudara akan sulit bertahan di sana. Saudara akan gampang memilih untuk mundur, tarik diri dari persekutuan yang ada. Penekanannya pada bagian bacaan ini adalah kesetiaan pada Tuhan. Rata-rata alasan kita terlibat dalam persekutuan di gereja adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Persoalannya adalah kita tidak setia dalam persekutuan itu. Seringkali tantangan buat kita sulit sekali setia dalam persekutuan itu. Lalu ada banyak orang yang tidak setia dan bilang, kami tidak menemukan kuasa Tuhan di persekutuan itu. Akhirnya pindah ke sini, pindah ke sana, cari di sini, cari di sana. Saudara, saya mau bilang ini, dimanapun persekutuan yang saudara cari dan terlibat, jika setia itu tidak ada pada diri saudara, maka saudara pun saya tidak akan pernah merasa damai dan sukacita dalam persekutuan itu. Persekutuan akan menjadi kokoh jika ada setia untuk Tuhan dalam hidup para anggota-anggotanya. Strategi yang ketiga, Yosafat percaya orang lain. Yosafat percaya teman dalam persekutuan. Kita baca bagian ini dalam pembacaan kita di ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam persekutuan, kerjasama itu hal yang penting. Dan kerjasama itu hanya akan dimulai jika kita punya rasa saling percaya. Kalau untuk banyak hal yang tangani hanya satu orang, saudara,
agak susah itu. Kapan di sini, kapan di sana, kapan kita maju itu. Dalam persekutuan itu kita datang dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan kita ada di sana untuk saling melengkapi. Mungkin ada yang dia jadi andalan karena dia punya pola pikir yang baik. Jadi dalam keputusan-keputusan perlu untuk dilibatkan. Tapi ada juga yang memang dia punya jalan pikiran kadang suka buat kacau. Tapi kalau percaya dia untuk melakukan sesuatu, dia cekatan. Dia kerja cepat, sigap. Saling percaya akan bantu kita untuk ada dalam kerjasama, dan kerjasama akan bantu satu persekutuan untuk jadi lebih kokoh. Persekutuan yang kokoh adalah persekutuan yang saling percaya. Persoalannya saudara, hari-hari ini banyak sekali orang sulit untuk dipercaya. Banyak sekali orang kalau kita kasih kepercayaan itu suka buat kecewa. Hari ini kalau saudara ada dalam bagian yang dipercayakan untuk satu tugas tanggung jawab dalam satu persekutuan, maka jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, karena saudara sedang menolong persekutuan itu untuk semakin kokoh, bertumbuh menjadi lebih baik. Saudara, itu 4 strategi yang Yosafat tunjukkan bagi kita untuk menolong kita ada dalam persekutuan yang kokoh sebagai orang-orang yang hidup bersama. Mari kita lihat apa hasilnya jika kita mampu melakukan 4 hal seperti yang Yosafat tunjukkan dalam pelayanannya itu. Saudara boleh catat ini sebagai motivasi dan semangat untuk perjuangan memperkokoh persekutuan. Yang pertama, saudara, di bagian bacaan ayat yang kelima, Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat. Di dalam persekutuan atas nama Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Kita semua yakini itu. Tetapi itu tersedia bagi mereka yang semakin kuat di dalam Tuhan, yang belajar dari masa lalu dan mau berubah jadi lebih baik, yang setia pada Tuhan, dan yang sungguh dapat dipercaya. Namun kalau saudara terlibat dalam persekutuan atas nama Tuhan, lalu tujuan utama saudara untuk mencari kekayaan dan kehormatan, sungguh dengan kasih saya harus ingatkan untuk saudara dan saya, untuk kita semua, itu mimpi dalam hati. Biasa orang bilang mimpi dalam hati, tapi saya bilang mimpi dalam hati. Mimpi yang tidak mungkin bangun, mimpi yang tidak mungkin terjadi. Pastikan saudara terus menjadi kuat di dalam Tuhan, belajar dari masa lalu untuk jadi lebih baik, setia pada Tuhan, dan selalu dapat dipercaya. Dan bersiaplah untuk menikmati kekayaan serta kehormatan yang datang dari Tuhan. Hasil yang kedua, Yosafat tak terkalahkan, sebab tidak ada yang berani melawan Yosafat dalam kepemimpinannya. Kita baca bagian ini di ayatnya yang ke-10. Perkenanan kuasa Tuhan bagi Yosafat membuat bangsanya aman tanpa capek-capek perang, karena tidak ada yang melawan. Yosafat membawa pengaruh yang besar dan sungguh teramat baik bagi kehidupan bangsanya. Kehidupan kita dalam hal keterhadiran kita di tengah persekutuan akan selalu memberi pengaruh. Entah pengaruh yang kecil atau besar, atau bisa juga pengaruh yang baik dan bisa juga pengaruh yang buruk. Kita bisa hadir dan jadi orang yang kalau kita datang dalam persekutuan, banyak orang merasa bahagia, tenang, senang. Ataupun kita bisa jadi orang yang kalau kita muncul dalam satu persekutuan, orang-orang lain mulai muka asam dan jengkel. Di tengah persekutuan atas nama Tuhan saudara, pastikan saudara kuat di dalam Tuhan. Pastikan saudara belajar terus dari masa lalu untuk mau berubah jadi lebih baik. Pastikan saudara setia senantiasa pada Tuhan. Pastikan saudara adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dan saudara pasti selalu membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan persekutuan itu. Hasil yang ketiga, Yosafat makin lama makin kuat. Ayatnya yang ke-11. Dalam persekutuan dengan Tuhan bukan berarti tanpa persoalan.
ada banyak masalah, tantangan dan pergumulan, tetapi juga pasti ada jalan keluar. Dalam kehidupan bersama dengan Tuhan ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga pasti ada jawaban. Bersama Tuhan kita akan mengerti cara bertahan, kita akan memahami cara untuk melawan yang benar. Bahkan kita akan terus tumbuh dari antara persoalan-persoalan hidup kita. Kita makin dewasa, makin dibentuk. Kita makin dewasa, makin dibuat jadi lebih bermakna. Kalau persekutuan diisi oleh mereka yang kuat di dalam Tuhan, kalau persekutuan adalah orang-orang yang belajar dari masa lalu untuk mau berubah jadi lebih baik, kalau persekutuan dengan anggota-anggotanya adalah orang-orang yang setia terus pada Tuhan, kalau persekutuan itu adalah orang-orang yang selalu dapat dipercaya, maka persekutuan itu makin lama makin kuat. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.